Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, ayah kami, bunda kami, abang-abang, kakak-kakak, seluruh jamaah salat zuhur Masjid Raya Nurul Watan Provinsi Riau yang berhadir pada siang hari ini sembari kita menunggu azan, menunggu iqamah salat zuhur. Kita isi sebentar dengan i'tikaf, mengaji tentang ayat-ayat Allah, mengaji tentang hadis Rasulullah SAW. Semoga kita menambah rasa patuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang kecil tak dapat pula saya panggil nama. Mohon maaf, saya mendoakan semoga kita senantiasa diberi Allah keberkahan, kesehatan, rahmat dan ampunan dalam setiap urusan, dan kita minta selagi hayat di kandung badan berlimpah-limpah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk pembahasan atau pembacaan kitab Wasiatul Mustafa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i, yang pada hari ini kita masuk kepada hadis yang ketiga, yaitu nasihat Nabi SAW, nasihat Nabi sang pilihan kepada Sayyidina Ali. Nasihat ini sangat berharga untuk kita semua. Apa kata Nabi? Ali radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, iza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman, fa iza istadda ghadabahu alaihi wa qala bihi syaitan yubarir lahu fihi wa yashabuhu wa yasghaluhu bid dunya anid din wa yashalu lahu umura dunya wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Saya ulangi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, idza ghadaba Allahu ala ahadin razaqahu malan haram, fa iza istadda ghadabahu alaihi wakkala bihi syaitana yubariku lahu fihi wa yashabuhu wa yasghaluhu bid-dunya anid din wa yashalu lahu al-umur dunya wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Atau kama qala Rasulullah SAW. Dalam bahasa kitanya apa kata Nabi? Ya Ali, jika Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada seorang hambanya, jika Allah sudah murka kepada seseorang, maka Allah akan beri hamba itu, seseorang itu, rezeki yang haram. Apa artinya itu, Pak? Kalau kita mendapatkan rezeki dari sumber yang haram, atau rezeki dari zat yang haram, atau rezeki dari perbuatan yang haram, maka itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala murka sama kita. Rezeki itu bukan hanya sekedar harta, tapi semua kesempatan kita di atas dunia ini yang mampu kita berbuat baik atau menerima menurut kita kebaikan atau nikmat, kita sebut kesenangan. Tapi kalau sumbernya haram, zatnya haram, perbuatannya haram, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu satu tanda bahwa Allah murka dengan itu. Coba kita perhatikan, Pak, dari sumber uang, dari sumber yang kita dapat, halal atau haram? Dari yang kita pakai, halal atau haram? Yang kita makan ini haram atau halal? Halal atau haram? Kalau zat yang kita makan kayaknya halal lah ya, minuman, nasi semua, tapi sumbernya mudah-mudahan halal juga insya Allah. Lalu apa kata Nabi SAW?
fa iza stadda ghadabahu alaihi wakala bihi saytana yubariku lahu fihi wa yasghaluhu bid dunya anid din. Dan jika Allah Subhanahu wa taala bertambah murka kepada seseorang, maka Allah akan mempersilahkan syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan syaitan sahabatnya dalam membantu urusan-urusannya, dalam hal kekayaannya, dalam hal apapun yang dia dapat, syaitan ikut membantunya. Sehingga seseorang ini sibuk dengan dunianya dan lalai dari urusan agamanya. Lalu kalau ditanya kepada dia, gimana ini kan tak boleh nih, ini haram nih. Apa kata seseorang? Kan tak apa-apa, sikit cuma. Sikit cuma itu tetap haram. Artinya apa? Dia menyepelekan agama, menyepelekan apa yang Allah larang, seolah-olah yang Allah larang itu biasa-biasa saja. Apa ujung kalimatnya? Dia katakan, wa yaqulullahu ghafurur rahim. Tak apa-apa, sikit cuma dosaku, kan Allah Maha Pengampun, kata Allah. Tak apa-apa, sikit cuma, kan Allah Maha Pengampun. Bukan syirik kita lakukan, cuma sikit aja haram. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sikit yang haram itulah kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, bahwa dalam perbuatan kita yang haram, zat yang kita makan haram, sumbernya datang yang dari haram, perbuatan yang kita lakukan haram, walaupun sedikit, itu tanda Allah Subhanahu wa taala sudah mulai murka sama kita. Kalau bertambah lagi murkanya Allah dalam perbuatan kita, dalam sumber mencari rezeki kita, setan ikut di dalamnya. Kalau setan tidak ikut, apa artinya? Kita sepele dengan agama, Pak, tidak peduli lagi haram atau halal. Lalu ujung-ujungnya kita bilang, kan Allah Maha Pengampun. Enak aja. Tahu sedang berbuat yang haram itu mati kita, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dari pesan Nabi ini, takut betullah yang haram. Kenapa? Karena dari perbuatan yang haram itu tanda Allah murka sama kita. Lalu apa tanda Allah sayang kepada kita? Tentu sebaliknya. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yuwaffiqhu fiddin. Siapa yang Allah inginkan dia baik, siapa yang inginkan Allah inginkan seseorang itu sukses, siapa Allah inginkan seseorang itu jadi berjaya, maka dia dipahamkan Allah dengan urusan agama. Apa urusan agama? Paham ngaji. Kata orang gitu kan, pandai baca Quran, pandai jaga solat, pandai puasa, pandai zakat, pandai pergi haji. Itu urusan agama. Iya Pak, tapi bukan itu yang agama. Itu ritual agama. Kata Imam Al-Ghazali, yang enggak agama itu mana? Yuwaffaqahu fiddin, dia akan dipahamkan dengan agama. Tanda Allah sayang sama dia apa? Dia tahu betul ini yang dilarang Allah, ini yang diperintahkan Allah. Kenapa dia sholat? Karena ini perintah Allah. Kenapa dia bayar zakat? Karena ini perintah Allah. Kenapa dia pergi haji dan umrah? Karena ini perintah Allah. Kenapa tidak korupsi? Karena itu dilarang Allah. Kenapa tidak berzina? Karena itu dilarang Allah. Kenapa tidak berbohong? Karena itu dilarang Allah. Jadi urusan agama itu bukan soal ritualnya, tetapi dia patuh. Ini yang dilarang, ini yang diperintahkan. Sehingga ketika seseorang Allah inginkan dia jadi orang baik, lawan dari Allah yang murka itu, kalau Allah murka kepada seseorang, Allah sibukkan dia dengan yang haram, lalu setan masuk pada dalam perbuatannya, lalu dia bilang, kan Allah Maha Pengampun. Oh, tidak seperti itu. Tapi orang-orang yang Allah beri kasih sayang, Allah akan pahamkan dia dengan urusan agama, walaupun urusan agama itu kecil aja Pak. Contohnya misalnya, hanya buang duri di jalan saja. Lalu dia bilang, ini duri ini kalau terpijak kaki orang sakit orang. Ini berbuat baik, karena kalau menolong orang itu kan perintah Allah. Senang Allah. Dengan membuang duri jalan aja sepele, tapi bisa jadi dengan satu sepele perbuatan itu sebab dia masuk surga. Contoh dalam kisah Sul Aulia, kisah-kisah orang soleh dahulu. Dua orang perempuan, satu ahli ibadah, satu lagi ahli zina. Satu perempuan ahli ibadah, satu pezina. Yang ahli ibadah ini perbuatannya kecil Pak. Apa? Dia mengurung kucing. Kucing dikurungnya, tak dikasihnya makan. Mati kucing itu kena kezolimannya. Apa kata Nabi? Yang ahli ibadah ini masuk neraka.
Karena dia tak tahu apa mengurung kucing itu kan dilarang Allah, perbuatan buruk. Lupa dia kalau itu adalah larangan Allah. Lalu seorang perempuan berzina, dengan perjalanan taubatnya, dia lihat anjing, hewannya anjing gitu. Kan kita sangat masyhur dengan kisah itu. Dalam keadaan kehausan terjulur lidahnya. Wanita pezina ini Pak, dia lihat anjing dalam keadaan haus tuh, dia kasihan. Dibukanya sepatunya Pak. Sepatunya sepatu bot, sepatu yang bisa menampung air. Turun dia ke jurang, dia ambilnya air di dalam, masukkannya ke dalam sepatu. Karena dia naik payah di atas jurang itu, digigitnya lah sepatunya tuh supaya dia bisa naik sampai di atas jurang itu. Dia kasih minum anjing dengan kasih sayang ya Pak. Kenapa? Karena menolong, ini makhluk Allah juga, kena perintah Allah juga. Dia tahu ini perintah Allah, tahu dia baik buruk. Dalam perjalanannya meninggallah ahli zina ini. Apa kata Nabi? Yang pezina ini masuk surga Pak. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulan kaji kita hari ini, kalau kita masih berbuat yang haram atau sibuk dengan yang haram, itu tanda Allah Ta'ala murka dengan kita. Lalu kalau kita sibuk dengan yang baik-baik, ini yang tak boleh sama Allah, ini yang diperintahkan Allah, itu tanda Allah sayang kepada kita. Dan inilah dia Bapak Ibu yang disibukkan Allah Ta'ala dengan yang baik. Mana dia? Pas azan datang ke masjid ya Pak. Ini tanda Allah sayang nih Pak. Coba kalau Allah tak sayang, dan pas azan sibuk juga lagi ngitung pasir berapa sak yang mau dinaikkan, mau berapa skop yang mau dinaikkan, ngitung semen berapa sak yang mau dibongkar, sibuk juga lagi. Maka mereka yang tak dengar panggilan Allah Ta'ala, semoga Allah beri kepahaman kita dan kawan-kawan kita yang belum terpanggil. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kebaikan dan jauhkan kita dari kemurkaan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.